Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak pertemuan ke-7. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi. Semangat. Ya, materi hari ini adalah mengenai rekayasa kebutuhan dan model analisis. Yang kemungkinan akan dibahas adalah pertama requirement engineering, kemudian requirement engineering test, kemudian functional requirement and non-functional requirement, keluaran permodalan kebutuhan web, model analisis dan elemen model analisis, sasaran model analisis, pendekatan model analisis. Yang pertama adalah requirement engineering. Requirement engineering adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak software engineering, di mana software requirement atau kebutuhan dari user atau pengguna dan customer atau pelanggan dikumpulkan dan dipahami dan ditetapkan. Nah, ini ya, jadi Anda harus bisa membedakan antara user dan customer. User itu adalah pengguna, customer adalah pelanggan. Jadi misalkan di sebuah minimarket kita menerapkan sebuah aplikasi yang ada di minimarket tersebut, berarti pegawai minimarket itu adalah user dan masyarakat yang beli di minimarket itu adalah customer atau pelanggan. Untuk mengumpulkan kebutuhannya aplikasi apa saja yang digunakan, itu berarti termasuk penggunaan aplikasinya seperti apa, mau dipakai seperti apa, output seperti apa, input mau seperti apa. Nah, itu termasuk dalam software requirement, kebutuhannya mau seperti apa. Nah, intinya seperti itu ya, software requirement. Kemudian ini lanjutannya, kebanyakan kegagalan pengembangan software disebabkan karena adanya satu, ketidakkonsistenan, kedua, ketidaklengkapan, ketiga, ketidakbenaran dari requirement specification. Ya, kelewatan. Ya, pertama adalah ketidakkonsistenan. Ya, misalkan kita bikin aplikasi di minimarket, awalnya itu si pihak pegawai menginginkan agar outputnya itu notanya bisa mempunyai salinan satu saja. Terus kita buatkan. Ternyata setelah sebulan si pemilik minimarket menginginkan bahwa salinan dari notanya itu, outputnya itu mempunyai dua salinan. Nah, itu berarti kita rubah lagi ya. Nah, ini kita harus memastikan ya mana yang menjadi itu ya keputusannya benar, yang dari pihak pemilik minimarket atau dari pegawai minimarketnya. Nah, itu kita harus telusuri ya mana yang lebih benar dan itu ya lebih betul yang akan digunakan dalam transaksi minimarket ke depannya. Kalau seperti itu berlanjut terus, itu menyebabkan aplikasi kita nanti tidak jadi-jadi ya, karena tidak konsisten. Nah, itu kita harus telusuri mana yang lebih benar. Kemudian berikutnya adalah ketidaklengkapan. Ya, kita sudah bikin aplikasi sesuai yang diinginkan oleh si pegawai minimarket dan si pemilik minimarket. Ternyata setelah diterapkan, si pegawai minimarket mengatakan bahwa ini masih ada yang kurang. Nah, ini padahal aplikasinya sudah dibuat selama misalkan 4 bulan dan sudah diterapkan. Pada saat uji coba, si pegawai minimarket bilang bahwa ini aplikasinya belum lengkap. Setelah kita ambil dokumennya ya, catatan kita telusuri, semuanya sudah dimasukkan ke dalam aplikasi. Ternyata ada hal tertentu yang belum diungkapkan oleh si pegawai minimarket yang menyebabkan aplikasinya menjadi kurang. Nah, itu jadi kalau kita tanya si pegawai minimarket menjawab, nah misalkan kita tanya ABC, pegawai minimarket menjawab ABC. Nah, terus ternyata ada hal tertentu yang tidak ditanyakan, ternyata tidak dijawab oleh pegawai minimarket, itu menyebabkan aplikasi kita menjadi tidak lengkap. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita sikapi untuk aplikasi berikutnya, jangan sampai seperti itu. Jadi mungkin
kita ngomong ke pegawai minimarketnya ada hal yang belum ditanyakan atau belum diungkapkan, itu tanya lebih jelas ya. Kemudian ketidakbenaran dari requirement specification. Ya, setelah kita buat aplikasinya dan diuji coba, ternyata outputnya ada yang tidak betul ya, padahal sesuai dengan yang kita tanyakan di wawancara sebelumnya. Nah, ini kita harus tanyakan kepada pihak pegawainya, padahal itu outputnya sudah sesuai yang diinginkan oleh si pegawai. Nah, itu harus kita tanyakan lagi yang benar itu seperti apa. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi yang masalah ketidakbenaran, setelah kita mengumpulkan data selama 3 bulan, kemudian aplikasinya dibuat dan diterapkan di uji coba, ternyata ada output yang tidak benar ya, padahal itu sudah sesuai yang kita tanyakan kepada pegawai dan pemilik minimarket. Nah, itu outputnya ada yang tidak sesuai ya, padahal sudah sesuai ya yang kita tanya jawab. Nah, itu kita harus telusuri ya yang betul itu seperti apa. Nah, itu. Nah, ini 3 hal ini menyebabkan aplikasi itu lama jadinya ya, menyebabkan lamanya jadinya dan tertunda terus, jadi aplikasinya tidak jadi diterapkan terus atau lama akan digunakan. Nah, ini seperti itu, harus dihindari ya. Kemudian berikutnya, studi The Standish Group mencatat bahwa persentase akumulatif kegagalan sebuah proyek persentase pengembangan software sebagian besar disebabkan oleh masalah requirement dan spesifikasinya. Nah, sama seperti di atas itu ya, 3 hal tadi di atas. Nah, ini sama saja. Requirement engineering adalah cabang dari software engineering yang mengurusi masalah yang berhubungan dengan tujuan, dunia nyata, fungsi, dan batasan pada sistem software, termasuk hubungan faktor-faktor tersebut dalam menetapkan spesifikasi yang tepat dari suatu software. Proses evolusinya baik berhubungan dengan masalah waktu maupun dengan software yang lain. Nah, ini kadang-kadang memang seperti itu ya, kita membuat software terus kita terapkan, terus kadang-kadang software kita berhubungan dengan software yang lain. Nah, itu memang seperti itu ya. Nah, kalau berhubungan dengan software yang lain, berarti software kita harus bisa connected dengan software yang lain. Jangan sampai muncul masalah selama berhubungan dengan software lain, selama tidak melanggar dari tujuannya, fungsi, dan batasan-batasan pada sistem software yang kita buat. Ya, misalkan tujuannya membuat aplikasi di minimarket adalah untuk transaksi yang di minimarket ya. Tapi jangan sampai orang luar tahu transaksi yang terjadi di dalam. Nah, itu berarti ya, berhubungan dengan software lain boleh, tapi jangan sampai orang lain tahu transaksi yang terjadi di dalam minimarket tersebut ya, baik keuangan, transaksi, dan macam-macam. Kemudian fungsi-fungsi yang di aplikasi harus bisa digunakan semua, dan batasan-batasannya ya, misalkan di aplikasi kasir hanya yang menggunakan hanya pegawai kasir saja, tidak boleh pegawai yang lain. Nah, itu contoh batasan-batasan pada sistem software. Terus misalkan laporan keuangan yang bisa melihat hanya pemilik minimarket, nah itu termasuk dalam batasan sistem software. Requirement engineering dibagi dalam 3 proses besar, yaitu ya, tunggu sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Requirement engineering dibagi dalam 3 proses besar, yaitu pertama elicitation, kedua specification, yang ketiga validation dan verification. Nah, itu ya. Formula ini kemudian dikenal juga dengan nama 3 dimension of requirement engineering. Proses engineering test. Ya, proses engineering ini dilakukan setelah iterasi dengan mengakomodasi adanya feedback dari customer ya. Nah, jadi pada saat membuat aplikasi, kita jangan sampai jangan hanya mendapatkan feedback dari pegawai minimarket dan juga dari pemilik minimarket. Kita juga harus mendapatkan feedback dari customer atau dari masyarakat yang beli di minimarket tersebut. Ya, misalkan di aplikasi tersebut diharapkan masyarakat, harapan dari masyarakat yang datang ke minimarket itu setiap transaksi dapat dilayani tidak lebih dari 3 menit misalkan. Nah, itu harapan dari masyarakat yang akan diterapkan di aplikasi. Nah, itu kita harus bisa mendapatkan feedback dari customer ya, jangan sampai enggak. Tugas-tugasnya lakukan pada requirement engineering meliputi
inception, allocation, elaboration ya, seperti tadi di atas. Ya, ini ada tambahan satu lagi ya, negotiation. Nah, ini akan dijelaskan pada tahapan berikutnya. Kemudian ada lagi specification dan validation. Nah, ini hal semua ini harus dibutuhkan dalam requirement engineering. Requirement engineering dimulai dengan inception yang mendefinisikan lingkup dan sifat masalah yang akan dipecahkan. Nah, dalam membuat aplikasi minimarket biasanya banyak masalah yang timbul yang akan kita pecahkan. Nah, itu mungkin banyak sekali ya masalahnya ya, tapi itu harus dikelompokkan atau di ruang lingkup. Nah, itu dikelompokkan ya, agar kita memecahkan masalahnya satu persatu ya, jangan semuanya sekaligus, nanti nggak bakal selesai ya. Jadi masalah-masalah yang banyak itu harus dikelompokkan, terus kita pecahkan satu demi satu ya, secara grup atau kelompokan. Kemudian elicitation yang membantu para pemangku kepentingan menentukan apa yang dibutuhkan ya. Jadi pemangku kepentingan apa yang dibutuhkan berarti termasuknya itu masyarakat ya, masyarakat yang datang ke minimarket itu termasuk pemangku kepentingan ya, atau stakeholder ya. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat di dalam aplikasi minimarket itu diharapkan sudah terpenuhi. Kemudian elaboration, di mana persyaratan dasar disempurnakan dan dimodifikasi. Nah, biasanya di dalam aplikasi minimarket itu ada persyaratan dasar ya. Misalkan harus menggunakan komputer minimal 2 core, RAM-nya 4 GB ya. Terus misalkan terhubung ke aplikasi Android, misalkan aplikasi Androidnya harus terhubung ke internet terus dan sebagainya. Nah, itu misalkan ada yang belum memenuhi berarti harus dipenuhi. Nah, itu inti dari elaboration. Kemudian negotiation dengan stakeholder, yaitu masyarakat pengguna tadi ya, masyarakat yang datang ke minimarket ya, dalam meminisikan masalah, apa yang jadi prioritas, apa yang penting, kapan itu diperlukan. Nah, biasanya kalau feedback dari masyarakat pengguna minimarket itu banyak sekali ya, mungkin feedbacknya sampai 10 ya. Nah, ini harus kita kelompokkan ya, atau definisikan masalah mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang kita terapkan adalah yang penting-penting saja ya. Jadi kalau yang tidak penting mungkin tidak harus diterapkan di dalam aplikasi. Nah, intinya seperti itu ya, negotiation. Akhirnya masalah ditentukan lewat specification dalam beberapa cara, kemudian ditinjau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa, atau validation, bahwa pemahaman Anda tentang masalah dan pemahaman para pemangku kepentingan dari masalah yang sama. Nah, jadi masalah yang banyak sekali dari masyarakat pengguna minimarket itu harus ditinjau dan dievaluasi ya, bahwa mana masalah penting dan mana yang penting ya. Nah, itu yang penting saja yang diambil. Nah, ini gambaran dari software requirement process. Ada elicitation, ada specification, ada validation dan verification. Nah, ini panahnya bolak-balik ya. Biasanya panah bolak-balik, biasanya ada yang dibetulkan, makanya balik lagi ke specification dan balik lagi ke elicitation. Dan itu semuanya berhubungan dengan si user. Requirement elicitation adalah proses mengumpulkan dan memahami requirement dari user. Kadang-kadang masalah muncul berakal dari gap masalah knowledge ya, domain perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Jadi masyarakat umum, masyarakat itu memiliki pemahaman yang berbeda dari aplikasi yang diterapkan di minimarket ya. Nah, jadi masyarakat mungkin mengharapkan semua kebutuhannya itu bisa ditangani oleh aplikasi. Nah, padahal itu seperti itu tidak ya. Ya, mungkin bisa Anda lihat ya, seperti contohnya di minimarket. Apa itu, ada layar sentuh yang bisa kita bisa memesan tiket kereta atau membayar tiket kereta ya, lewat aplikasi layar sentuh itu, atau kita bisa bayar listrik atau bayar PAM ya lewat aplikasi layar sentuh. Nah, itu salah satu contoh dari kebutuhan dari masyarakat yang diterapkan oleh si minimarket. Nah, itu mungkin tidak semua kebutuhannya itu diterapkan ya, ada yang tidak. Nah, jadi kadang-kadang ada juga masyarakat yang sama sekali buta terhadap knowledge domain ya. Jadi inginnya semuanya diterapkan di dalam aplikasi. Nah, itu. Kemudian gap knowledge domain tersebut diharapkan bisa diatasi dengan adanya interaksi terus-menerus dengan pengembang dan customer. Jadi kita membagi-bagi mana yang diinginkan, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Itu
tapi untuk memilah-milah itu kita harus interaksi terus dengan customer ya. Jangan sampai kita cuma berhadapan dengan customer satu kali saja langsung kita pilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Bisa-bisa saja salah ya. Misalkan yang penting kita anggap itu tidak penting ya. Nah, itu kita harus komunikasi terus dengan pihak customer agar tidak jadi kesalahan seperti itu. Setelah masalah berhasil dipahami, pengembang mendeskripsikan dalam bentuk dokumen spesifikasi. Nah, jadi di dalam dokumen ini berisi tentang fitur, fungsi yang diinginkan oleh customer dan sama sekali tidak membahas bagaimana metode pengembangannya. Nah, dokumennya isi seperti itu ya. Kemudian IEEE mengeluarkan standar untuk dokumen spesifikasi requirement yang dikenal dengan nama IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specification ya. Dokumen spesifikasi requirement bisa berisi functional requirement, performance requirement, external interface requirement, dan design constraint maupun quality requirement. Nah, setelah aplikasi requirement bisa dibuat, perlu dilakukan dua usaha, yaitu validation dan verification. Validasi itu proses memastikan bahwa requirement yang benar sudah ditulis. Verification memastikan bahwa requirement yang sudah ditulis itu sudah betul ya. Jadi harus dilakukan dua hal ya, validation dan verification ya, cek dua kali. Proses validasi dan verifikasi perlu melibatkan customer sebagai pihak menilai dan memberi feedback apakah kita nilai itu sudah betul atau belum. Nah, itu requirement persyaratan adalah pernyataan yang mendefinisikan tujuan atau batasan sistem yang harus terpenuhi ya. Perlu dipahami oleh tim pengembang dan divalidasi oleh para stakeholder, customer, dan pengguna pegawai yang ada di minimarket, baik juga pemilik minimarket. Sebagai kriteria penentuan lolos dan gagal dapat diverifikasi oleh tim penguji. Prioritas yang diterapkan dalam kaitannya dengan persyaratan lain. Nah, ini kalau ini dibaca-baca aja. Nanti untuk tugasnya atau kuisnya ya. Nah, ini Anda silakan kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Nah, ini Anda buat ini ya. Untuk kuisnya silakan dalam bentuk kelompok. Anda buat ini. Jadi Anda tentukan judul ya, judul aplikasi yang ingin dilakukan requirement engineering. Anda lakukan 4 hal ini ya: inception, elicitation, elaboration, negotiation. Aplikasi yang judulnya tidak boleh adalah pertama perpustakaan, minimarket ya, perpustakaan, minimarket, kampus, dan ya, perpustakaan, minimarket, kampus, dan itu ya, laundry. Nah, itu sudah sering sekali ya. Jadi judul aplikasinya tidak boleh adalah perpustakaan, minimarket, kampus, laundry. Nah, itu tidak boleh ya. Silakan Anda bikin dengan kelompok maksimal 4 orang ya. Silakan jelaskan apa yang Anda lakukan dalam inception, elicitation, elaboration, dan negotiation. Ya, silakan Anda kerjakan setelah kelompok maksimal 4 orang. Maksimal dikumpulkan hari Selasa ya, lewat Skalsa. Nanti kalau tidak bisa dikumpulkan lewat Skalsa, silakan WA ke saya ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan WA ke saya. Atas perhatiannya terima kasih banyak ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.